Jelas, Kak. Oke, yuk. Satu orang pimpin dulu temennya. Nah, Fabian deh, Fab. Boleh pimpin doang gak? Boleh Kak. Iya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, thank you Fabian. Pagi, Andrea, lalu Nipatma, dan Hana. Pagi, Kak. Yuk, Pagi, Kak. yuk. Sorry ya, jadi lebih pagi ya. Harusnya jam 8. Cuman karena kalian nanti juga ada kelas lagi, jadi Kak Badar maju di setengah jam. Biar nggak mepet nanti. Yuk, kita lanjut yang kemarin ya. Tentang persamaan garis lurus ya. Kita mau lihat koordinat kemarin yang udah kita cari. Terus digambarin di koordinat kartesius itu seperti apa gitu ya. Nah, kita bener keluarin dulu. Kalian udah pada sarapan belum guys? Udah pada sarapan belum? Belum, Kak. Belum, Kak. Baru bangun. Bisa. Berarti Kak Bandar yang kebagian. Enggak lah, Kak. Sekolah formal aja jam 7 aja udah harus di sekolah. Gitu. Iya, Kak. Aku teman-temannya itu harus bangun jam 3 itu buat sekolah. Bangun jam 3. Wow. Iya, mereka itu sekolahnya jam 4. Waduh. Jam 4 sekolahnya. Iya. Makanya turunin dikit, Kak. Nggak kedengeran. Itu asrama jam 4. Mm-mm. Wow. Niat banget ya. Kebayang itu bangun jam 3 tuh. Kemarin kita nyampe sini ya, dapat minatnya ya. Kita udah nyari. Nah, sekarang kita mau lihat pembuktian yang di dalam kotak itu. Kan ada di keterangan di kotak yang atas. Grafik Y sama dengan MX plus C. Itu merupakan garis lurus dan berpotongan dengan sumbu Y di titik 0, C. Berarti nanti grafik ini, grafik Y sama dengan 2X plus 6 ini, karena C-nya nilainya kan 6. Ya, C-nya kan di persamanya nilainya 6. Maka si grafik yang mau kita gambarin ini, nanti dia berpotongan di sumbu Y di titik 0,6. Coba pahami kata-kata yang di dalam kotak nih. Grafik Y sama dengan MX plus C adalah merupakan garis lurus, ya, karena itu persamaan garis lurus seperti itu, MX plus C kan kemarin kita udah belajar, dan berpotongan dengan sumbu Y. Sumbu Y-nya di titik 0, C. Jadi nanti dia melewati sumbu Y di titik 0, C. Kalau C-nya 6, C-nya 6 bentar. Ini kan C ya, ini C-nya 6. Berarti nanti si garis Y sama dengan 2X plus 6 ini, dia pasti memotong sumbu Y di titik 0,6. Nanti dia memotong sumbu Y, berarti memotong sumbu Y di titik 0,6. Oke. Ya, kemarin kita udah sampai sini ya. Yuk, sekarang kita mau coba pakai GeoGebra. Kita gambarin si grafiknya. Kita mau gambarin si GeoGebra, si grafiknya pakai GeoGebra ya. Kalau kalian mau buka di itu kalian boleh. Mau coba-coba cari. Contoh grafiknya seperti apa. Ntar Kak Bandar input dulu di GeoGebra ya. 2X plus 6. Nah, ini Kak Bandar udah gambarin. Bentar Kak Bandar keluarin ya. Bentar ya. Biar gambarnya bisa kelihatan jelas nih. Bentar dulu, bentar.
ini dia. Bentar, Kak Bandar, stop share dulu yang ini ya. Kita mau lihat benar nggak dia berpotongan di titik 0,6 dengan sumbu Y-nya. Wait a minute. Oke, udah kelihatan belum? Share screen-nya. Udah. Nah, di pojok kiri ini kan Kak Bandar masukin Y sama dengan 2X plus 6. Oke. Nah, ini garisnya seperti ini. Jadi garisnya tuh dia dari kiri bawah ke kanan atas. Dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, sesuai dengan yang tadi, si garis tersebut melewati sumbu Y di titik 0,C. C-nya kan tadi 6, berarti ini 0,6 di sini. Ini ya, kursor Kak Bandar kelihatan nggak di 0,6? Ya, jadi dia memotong sumbu Y di titik 0,C. Karena tadi persamaannya punya C-nya nilainya 6, maka dia pasti dipastikan memotong sumbu Y di titik 0,C atau 0,6. Coba kita ganti plus 6-nya, kita misalkan ganti C-nya, nilai C-nya ganti dengan plus 8, bisa nggak ya? Apakah betul dia memotong di sumbu Y, atau plus 4 lah ya, kita turuninnya. Betul nggak dia memotong sumbu Y di titik 0,4? Kalau C-nya kita ganti 4. Bisa ya? Ketika diganti ke 4, C-nya, maka dia memotong di titik 0,4, karena C-nya sudah 4. Ya? Clear nggak sampai sini? Yang bingung siapa? Kalau kita ganti C-nya sebagai 5 misalkan. Nilainya sebagai 5. Nah, ini kalau digedein dikit, garisnya, bentar ya. Nah, nih, dia memotong di 5, 0,5, pas di 5. Paham nggak adik-adik? Ya, kalau ditanya sebuah garis lurus, memotong sumbu Y di titik berapa, kalian tinggal perhatikan konstanta di belakangnya. Maka koordinatnya adalah 0,C. C-nya berapa, itu tergantung di persamaannya. Kita udah otak-atik, ganti C-nya, dan itu clue yang bagus. Buat kalian nanti bisa jawab soal kalau ada soal seperti itu ya. Benar Kak, itu bukannya yang di mana Kak, di GeoGebra-nya? Iya, aplikasi GeoGebra-nya. Iya kan itu ada banyak pilihan Kak, bukannya itu di mananya ya? Oh, dia GeoGebra-nya pilih yang ini. Ntar Kak Bandar coba lihat ya. Kak Bandar. Pokoknya kalian klik aja nih, geogebra.org.graphing. Keluarnya banyak Kak soalnya. Banyak ya? Aku kan udah masuk algebra Nah, yang type coba algebra. Gebra. Yang ini nih, yang klasik. Oh iya ya. Nah, nih kan GeoGebra klasik. Nah, kalian tinggal klik di sini persamaannya. Misalnya kayak kita ganti ya, Y sama dengan, jangan 2X lagi. Kita mau coba misalkan 3X plus 4. Benar nggak dia memotong di titik 0,4? Memotong sumbu Y di titik 0,4. Ini 0, X-nya, Y-nya 4. Berarti benar. Jadi mau berapapun kemiringannya atau gradiennya, itu nggak mempengaruhi dia memotong sumbu X di titik berapa. Yang mempengaruhi adalah nilai C-nya. Nilai C mempengaruhi dia memotong sumbu Y di koordinat berapa. Karena koordinatnya tergantung 0,C. Paham ya, adik-adik ya? Oke. Yuk, sampai sini ada yang mau bertanya nggak? Itu clue-nya dipegang untuk nanti kalian kalau ada soal bisa jawab. Udah ya, Kak Bandar stop share yang GeoGebra ya.
Kalau kalian mau screenshot silakan, nanti buat beberapa pembuktian kalian belajar. Jadi nggak usah capek-capek gambarnya, tinggal kita masukin nanti ke GeoGebra aja. Kalau ada persamaan atau kalian nanti ada tugas mungkin suruh gambar persamaan pakai GeoGebra aja ya. Persamaan garis lurus terutama. Parabola juga bisa. Parabola itu persamaan kuadrat nanti kelas 9. Benar ajarin ya. Persamaan parabola. Kalian masih tahu parabola nggak sih guys? Nggak tahu. Nggak tahu. Dulu zamannya Kak Bandar kecil tuh karena sinyal TV susah. Jadi masing-masing rumah tuh nggak cukup pakai antena TV biasa kayak sekarang. Nah, kalau kita mau nangkep sinyal yang dari TV-TV di luar negeri, kita pakainya namanya parabola. Parabola tuh kayak payung setengah lingkaran gitu. Coba ya Kak Bandar kasih lihat ya, parabola seperti apa. Nggak tahu di Jakarta sih kayaknya masih ada beberapa yang pakai. Tapi nggak tahu kalau sekarang ya. Coba kita lihat antena parabola ya. Oke, parabola, antena. Nah, ini zaman dulu banget guys. Nih, kayak gini modelnya. Nih. Dia kayak mangkok gitu, setengah mangkok. Itu fungsinya dulu buat nangkap sinyal lebih bagus lah dibanding antena sekarang. Ini masih ada beberapa kok yang pakai. Iya, betul. Ini zaman-zaman tahun Kak Bandar kecil, tahun 90-an nih mahal harganya. Karena barangnya gede, dan lupa Kak Bandar dulu merek apa yang paling bagus. Tapi jelas mahal sih. Nggak semurah antena sekarang, atau TV sekarang yang udah bisa digital ya. Dulu kalau mau pakai ini bisa nonton siaran apapun tanpa harus berbayar. Siaran luar negeri ya. Nggak perlu pakai apa, kayak sekarang apa, wifi dan TV kabel gitu nggak. Pakai ini tuh enak. Tetap sama dia pakai namanya set top box juga, receiver namanya, receiver set top box, ada remote-nya. Ya, itu sekedar mengenang masa lalu kecilnya ke Bandar. Yuk, kita lanjut sekarang. Sampai sini ada yang mau bertanya nggak? Cara menentukan koordinat garis lurusnya, kita udah belajar. Lalu nanti gambarin di GeoGebra-nya. Nah, terus clue-nya jangan lupa, kalau sebuah garis lurus, ya Han, silakan Han. Ya, yang ini udah dicatat ya. Jadi Kak Bandar harap kalian bisa nanti persamaan garis lurusnya bentuknya apapun, kembaliin ke bentuk umumnya supaya kita bisa nyari koordinatnya. Ya. Kalau udah balik ke bentuk umumnya, kita bisa cari koordinatnya, bisa cari gradien atau kemiringannya. Oke? Udah jelas? Ada yang mau bertanya? Apakah ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, Kak Bandar lanjut. Nggak ada, Kak. Nggak ada, aman ya? Oke. Yuk, kita lanjut yuk. Oke. Ini tadi udah. Nah, sekarang coba kalian cari koordinat ini. Ini kan ada grafik garis persamaannya X plus Y sama dengan 5. Jangan lupa, ini ubah dulu ke bentuk umumnya, yaitu Y sama dengan MX plus C. Y-nya tetap di kiri, X-nya pindahin ke kanan. Ya. Nanti ingat, cara nyari koordinatnya itu jangan lupa. Yang pertama, X-nya sama dengan 0 dulu, baru yang kedua nanti Y sama dengan 0. Ya. Persamaannya dulu dikembaliin dulu ke bentuk umumnya. Kak Bandar kasih waktu ya buat cari koordinatnya. Yang udah dapet, boleh nanti ditulis di chat koordinatnya berapa aja. Nanti kita cek bareng-bareng ya. Yang terpenting ubah dulu persamaannya ke bentuk umumnya. X-nya jangan di sebelah kiri. Yang di sebelah kiri cuman Y-nya aja. Oke? Sip. Lanjut ya. Kak Bandar kasih waktu 5 menit ya.
Oke, ada yang udah dapat koordinatnya berapa aja? Ada yang udah dapat belum? Kita normalin dulu si persamaan itu ke bentuk umumnya ya. Y-nya di sebelah kiri tetap. Tapi X-nya pindahin berarti kan. Y-nya berarti tetap di sini. X-nya tadinya plus, positif. Dia karena nyebrang sama dengan jadi minus ya. Min X plus 5. 5-nya kan tetap positif kan. Nah, ini udah persamaan sesuai bentuk umumnya. Ya, kita pakai yang ini. Nah, berarti nanti si koordinat, si garis ini, dia pasti memotong sumbu sumbu Y di titik 0, C kan. Berarti C-nya kan 5, berarti 0,5. Nanti kita lihat lagi di GeoGebra ya, bener nggak? Nah, sekarang kita cari koordinat yang pastinya ya. Kalau untuk digambar ini ya. X sama dengan 0, berarti ketika X sama dengan 0, persamaannya kan min X plus 5 ya. Oke. Ketika X sama dengan 0 ya, misal X sama dengan 0. Ini misal Y sama dengan 0 nanti ya. Nah, ketika Y-nya min X plus 5, tapi nilai X-nya 0, berarti ini kan min 0 plus 5. Min 0 kan nggak ada kan? Berarti Y-nya sama dengan 5. Maka koordinatnya yang ini ketika X-nya 0 berarti Y-nya 5. Koordinatnya berarti 0,5. Ya. Sekarang misal Y-nya 0. Y sama dengan min X plus 5. 0 sama dengan min X plus 5. Y-nya 0 ya. Berarti X-nya aja pindahin ke sini kan? X-nya nyebrangin ke sini. Berarti X sama dengan 5. Maka koordinatnya adalah 5,0. Nah, kita udah ketemu dua koordinat untuk garis lurus ini. 0,5 dan 5,0. Yang dapat jawaban yang sama siapa? Adakah? Koordinatnya dulu aja. Ekle sama Otnil. Yang lain? Bingungnya di mana? Atau belum selesai nyari tadi, 5 menit? Gak apa-apa kalau belum. Dari dua contoh, cara mencari koordinat yang Kak Bandar jelasin, nangkep nggak kira-kira? Ini ini cara termudahnya, kita memisalkan salah satu variabelnya 0 nilainya. Itu cara termudahnya. Kak Bandar nggak mau cari kasih yang sulit-sulit buat kalian, karena takutnya kalian susah ininya, buat mencernanya gitu ya. Jadi Kak Bandar kasih yang gampang-gampang aja. Gampang tapi pasti gitu ya. Nggak gampang tapi asal-asalan nggak. Kak Bandar nggak mau. Udah? Yuk. Ini dicatat dulu. Buat yang belum nyatet, silakan dicatat. Kalau udah nanti kasih jempolnya, kita mau lihat di GeoGebra-nya seperti apa dia. Ya. Ini masih basic tentang persamaan garis lurus ya adik-adik ya. Jadi harus matang dulu di sini. Baru nanti kita masuk nyari mediannya, nyari gradiennya gitu ya. Terus nanti kalau misalkan dua garis tegak lurus, dua garis sejajar itu seperti apa posisinya gitu kan. Jangan lupa nanti kalau udah beres dicatat kasih jempolnya ya. Kita mau lihat ke GeoGebra-nya sebentar. Hotmail sudah? Yang lain? Necklace sudah? Yuk, Kak Bandar masih tunggu yang lain ya. Gak apa-apa. Oke, dan ya, kita coba lihat di GeoGebra-nya ya. Persamaannya jadi min Y min X sama plus 5 ya. Kita ganti yuk. Kita pindahin dulu ke GeoGebra-nya.
Yuk. Oke. Persamaannya Y sama dengan min X plus 5. Nah, ini dia kira-kira begini. Ya. Dia memotong di sumbu Y 0,5. Sesuai ya tadi ya. C-nya kan 5. Nah, ini garis Y sama dengan min X plus 5. Koordinatnya 0,5 dan 5,0. Sesuai dengan yang tadi kita cari. Ya. Silakan kalian boleh coba di PC atau laptop atau mungkin, tapi nggak tahu kalau di handphone bisa nggak sambil buka dua browser ya. Tapi kalau nggak bisa kalian boleh screenshot aja yang pakai handphone ya. Screenshot contoh garis min X plus 5. Ya sama dengan min X plus 5. Hari ini kalian ada kelas apa aja di IPS ya? Geografi apa atau IPS sih? Kalau SMP? Sama Pak Teddy? IPS Kak. IPS ya? SMA yang geografi ya? Oke, oke. Hanya IPS saja hari ini, nggak ada yang lain? Ada Apa itu? Satu lagi. PKN atau begitu. PKN atau bahasa Indonesia. Oh, jadi itu teh selang-seling ya? PKN, kadang minggu depan bahasa Indonesia gitu ya? Tuker-tukeran? Iya. Oke, oke. Sip. Tapi sebenarnya kalau kalian bikin jadwal jam segini tuh oke ya? Nggak masalah ya buat kalian ya sebenarnya? Kalau di pagi ini. Kalian lebih nyaman jam 10 atau pagi begini? Boleh lah daripada bangun jam 6 dulu. Butuh effort ya kalau pagi-pagi ya? Kak, tapi kalau pagi tenang, Kak. Iya ya, Dunia masih tenang, Kak. masih bisa menyerap dengan baik ya sebetulnya kalau pagi-pagi ya? Bisa. Oke, oke. Kalau yang jam 10 itu kan kalian capek banget tuh, habis satu pelajaran lompat ke yang lain kan? Gitu ya. Oke. Udah di screenshot ya yang ini ya? Yuk, kita lanjut yuk. Sekarang itu caranya yang lebih mudah mencari koordinatnya ya. Jadi nggak usah pusing-pusing. Tinggal misalin aja salah satu variabelnya nilainya 0. Itu lebih mempermudah adik-adik semua. Ya. Yuk, kita lanjut yuk. Yang ini udah dicatat ya? Oke ya. Lanjut ya. Nah, ini panjang, nggak usah ke bandar jelasin. Jadi dia. Coba yang ini. Grafiknya persamaannya 2x sama dengan 2x mini sama dengan 6. Jangan lupa rubah ke bentuk umumnya. Bentuk umumnya kan Y sama dengan MX plus C. Ya. Lalu ingat, Y-nya walaupun di kiri dia bukan minus ya. Tapi Y-nya plus. Bukan minus. Kalau dia kan ngikutin aslinya ini kan pasti yang Y-nya nilainya minus di kiri ya. Oke, Kak Bandar kasih waktu sampai 8:05 ya. 5 menit ya. Fabian kok ngantuk, Pak? Itu ininya, dinosaurnya. Belum makan kayaknya ya, dinosaurnya, Feb. Oh, ada Fafa juga. Halo, Fafa. Fufunya mana, Fa? Fufu Fafa nanti ya, tanggal 20 dia sudah jadi wapres ya.
Ini berarti masih mode bangun tidur ya? Kalian belum berani open cam ya? Masih di Fabian, kamar ini, Kak. iya nggak apa-apa lah. Enjoy aja. Selama Kalau kalian, aku mah lagi sambil di tempat tidur. iya. Tapi sambil pegang buku nggak atau handphone aja? Sambil nyatet gitu nggak? Ya sambil nyatat. Tapi Iya. kayak keyboard. Sambil tiduran ya? Iya. Nggak apa-apa, tuh masih enak tidur. Nanti beres pelajaran kan masih ada waktu berapa jam lagi? Sejam, 2 jam lagi bisa tidur ya? Ke kelas Pak Teddy ya? Iya. Yang kasihan nanti kelas 7. Beres kelasnya Kak Bandar, istirahat 5 menit, masuk kelas Pak Teddy langsung dia. Nah, ini kenapa kalau di GeoGebra nggak bisa ya? 2x Nah, min Y sama dengan 6. nah, itu nanti harus dibenerin dulu sesuai persamaan garis lurusnya. Gitu. Oh iya, 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 iya. Iya, bentuk umumnya dulu. Y-nya di sebelah kiri kan. Cuman Y-nya harus positif gitu. Nggak boleh negatif. Delapan lewat 5 ya. Nanti kita bahas ya. Gimana rubah ke bentuk umumnya, nanti kabar aja. Coba cari dulu aja, nggak apa-apa. Belajar mah salah-salah dikit biasalah. Ya, penting kalian mau coba. Oke. Jawaban Otnil hampir, hampir. Cuman ada beberapa yang belum tepat nih, ya. Persamaannya masih belum pas. Mm-mm. Ekles 0,6, 3,0. Oke, nanti kita cek ya, Kles. Hati-hati mengubah ke bentuk umum persamaannya ya. Ingat kalau dia tetap stay si Y-nya di kiri, itu kan posisinya si Y-nya minus. Alright? Nah, supaya dia jadi positif, nanti Kak Bandar ajarin seperti apa ya.
Oke. Nah, ini yang oatmeal baru pas nih. Persamaannya ya. Yo, kita ini yuk. Kita cek yuk. Oke, kalau sesuai bentuk umumnya kan si Y-nya nilainya di kiri dan nilainya positif ya. Berarti Y-nya tetap di kiri, jadi min Y. X-nya juga pindah ke kanan. Tadinya positif jadi minus. Nah, 6-nya kan udah positif ya, plus 6. Hanya kan ini kan belum sesuai si bentuk umumnya. Si Y-nya kan kalau bentuk umumnya positif. Nah, maka kalau kalian dihadapkan dengan yang begini, kalian tinggal kalikan semua ini, dikalikan semua dengan, sorry ya, terlalu mepet ya Kak Bandar. Ini Kak Bandar hapus dulu. Ini Y min Y sama dengan min 2X plus 6 ya tadi ya. Nah ini, adik-adik bisa semua kalikan dengan, supaya dia positif, kalikan dengan min 1 semua. Ya, supaya dia nilainya positif, si Y-nya kalikan semua dengan min 1. Maka kalau dikalikan dengan min 1, min kali min kan plus ya. Min 1 kali Y kan tetap Y. Oke? Min kali min plus, Y kali 1 kan tetap Y. Jadi ini Y. Lanjut yang X-nya sekarang. Min 2 kali min 1 tetap plus jadinya ya. 2X kali 1, 2. 2X. Plus 6 kali min 1. Plus kali min, 6 kali 1, 6. Nah ini dia persamaan garis lurus yang sesungguhnya dari grafik ini. Ya. Maka ini nanti dipastikan dia memotong sumbu X di 0, C kan. Ya, C-nya bukan lagi plus, tapi udah minus. Berarti nanti dia memotong sumbu X di titik 0, min 6. Oke. Nah, sekarang kita coba cari koordinatnya. Misal X sama dengan 0 ya. Maka kalau X sama dengan 0, berarti dia koordinatnya berapa nih? Y sama dengan 2X min 6 ya. Berarti Y sama dengan 2 kali 0 min 6. 2 kali 0, 0 ya. 0 dikurang 6, berarti Y-nya min 6. Berarti koordinatnya ini 0, min 6. Ya, kalau X-nya sama dengan 0. Sekarang kita lanjut kalau misalkan Y sama dengan 0. Oke. Oke, sekarang berarti Y sama dengan 2X min 6. Berarti Y-nya 0 ya. 2X min 6. X-nya 0 ya? Sorry. Y-nya 0 ya? Oke, udah. Lalu kemudian, ini 2X-nya tetap di sini. 6-nya pindah ya. Tadinya minus jadi plus. Pindahin aja ke kiri. 6-nya ya. Kita pindahin 6-nya ke kiri. Berarti ketika 6 sama dengan 2X, berarti X-nya berapa? 6 per 2. Berarti X-nya sama dengan 3. Berarti ini koordinatnya adalah 3,0. X-nya 3, Y-nya 0. Oke, itu adik-adik kira-kira begitu caranya. Sampai sini ada yang masih kebingungan nggak? Eklesia yang keduanya benar ya, koordinatnya ya. Yang pertamanya kurang minusnya doang ya. Ya. Oke. Yang lain gimana? Dapat nggak? Dari 3 contoh yang Kak Bandar kasih, nyari koordinatnya. Masih ada yang kebingungan kah? Kak, Mm-mm. aku mau nanya. Iya, Pres, boleh.
Jangan nangis tuh. Enggak, Kak. Nah, Kenapa selalu ada 0, koma gitu? Kayak selalu ada koma-koma gitu. karena kita permisalkan salah satu variabelnya kan 0, pasti harus ada 0 salah satunya, titiknya. Gitu. Oke. Ya, kan kita misalkan X-nya sama dengan 0, maka dapat Y-nya kan -6. Terus kita misalkan Y-nya 0, maka dapat X-nya 3, gitu. Itu cara termudahnya, Pres. Oke, Kak. Nah, Makasih, Kak. oke. Ada lagi yang mau bertanya? Nggak apa-apa kalau kalian mau bertanya, jangan takut-takut ya. Persiapkan buat hari Kamis ya adik-adik ya. Cari soal sebanyak-banyaknya buat kalian latihan. Intinya cuman 10 soal maksimal Kak Bandar kasih. Jadi nggak akan lebih dari 10. Ya, gimana Kles? Itu yang dalam kurung itu kan 0 ya. Yang mana? Yang EXO I- 0,1. Yang mana Kles? Yang mana Kles? Yang dalam kurung itu 0 ya kan. 0,C. Yang mana? Yang 0,C ini? Yang pertama yang EXO itu sama Kecil banget, Kles, sorry. Suaranya. Yang mana nih, yang mana? itu yang dalam kurung yang dalam kurung aja itu. Yang ini? Yang ini? Yang ini? Bukan Kak yang 0 yang single itu. 0 yang single. 2 0 min Oh, 2 kali 0. Iya, 2 kali 0. Kan X-nya 0 kan? dapat Oh iya. dapat dari mana? Kan permisalan X-nya 0. Misalkan X-nya sama dengan 0. Berarti kita ganti dong. Kan 2X. X-nya kan 0 kan? 2 kali 0. Oh, Iya kan? oke. Oke. Benar kan? Ketika X-nya 0, berarti kita ganti nilai X-nya pakai 0 dong. Ya kan? Ketika nilainya Y-nya 0, berarti ditulis di bawahnya Y-nya 0 yang ini. Yang misalnya sama dengan 0. Gitu. Jadi itu cara termudahnya, ganti variabelnya salah satunya dengan nilai 0. Supaya titik-titik yang berikutnya ketemu. Gitu ya. Oke, yuk sekarang kita, kalau ini udah kalian catat, kita mau lihat di GeoGebra bentar seperti apa bentuk garisnya ya. Benar nggak dia di titik-titik ini, dia bisa langsung kita gambar ini. Udah, yang ini udah. Kalau udah kita bentar lihat di GeoGebra. Kalau udah kasih jempolnya ya, yang ini ya. Kak Banar mau pindah ke GeoGebra bentar. Oke, yang lain udah? Oke, Oatmeal Ecclesia sudah, yang lain sudah aman? Aman. Aman ya? Yuk, kita lanjut yuk. Ke GeoGebra yuk. Dan udah coba di GeoGebra dapat, kalau udah berubah. Bentar. Ya, tadi persamaannya Y sama dengan min 2X plus 6 kalau nggak salah ya. 2X min 6 ya. Y sama dengan, ini kita dilihat aja nih ya. Ini kita lihat aja nih. Y sama dengan 2X min 6 ya. Nah ini dia. Nah, jadi garis Y sama dengan 2X min 6 itu begini ya. Ini. Memotongnya di sini. Oke, ntar kapan lepas. Nah, dia memotongnya di titik 0, min 6 dan 6,0. Oke. Bergeser ya harusnya.
Nah, silakan kalian catat dulu, kalian screenshot aja ini. Kalau yang belum bisa buka GeoGebra-nya nggak apa-apa. Di screenshot aja. Nanti kalian bisa gambarin lebih rapi. Lebih rapi begini sih pakai GeoGebra dibanding Kabandar gambarnya manual gitu ya. Yang udah screenshot, kita mau absen, sudah 8.15. Jadi belajar lagi ya, cari titik-titiknya ya. Nanti kita lanjut di hari Senin depan. Kamis kita tes ya. Udah, yang ini udah di screenshot. Kalau udah kasih jempolnya, kita mau absen guys. Yuk, ya, belajar lagi ya, dengerin lagi nanti rekamannya ya. Oke, yuk, kita absen yuk. Silakan open cam. Yuk. Ya, ini muka-muka bangun tidurnya. Iya, muka bantalnya semua nih. Aduh, Hana masih VW dia. Yuk, absennya. Nggak apa-apa ya, masih VW juga it's okay ya. Penting kalian semangat belajar. Yuk, 3, 2, 1. Oke, thank you adik-adik kelas 8 buat on time-nya hari ini ya. Bye-bye. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Thank you semuanya. Yuk.